Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Oke, sekarang saya menggores huruf waw ya. Nah, di Muhammad Shauqi ya, waw ini ada semacam kayak leher begini, Mas. Kemudian ujungnya ini tetap dirapikan. Ya, tetap semuanya sama, di Sami pun sama, ini dirapikan. Ya, ada semacam pengarsiran di sini, Dihaluskan bahasanya gitu. Diarsir atau ditartes, dihaluskan di sini. Ini model Shauqi ini ya, Shauqi. Ya, untuk sulus adi itu biasanya seperti ini model-modelnya. Ya, meskipun ada juga yang enggak, ya. Tapi ini hanya dua ragam gaya yang Anda harus tahu ini, biar Anda tahu. Ya, kemudian yang kedua, rata dulu yang penting pengambilannya ya. Nah, ini posisinya diketemukan ke sini, Mas. Nah, jadi kalau pengambilan pakai ceplakan ya, biasanya dia ngambilnya tetap dari sini. Nah, tek gitu. Sehingga di sini lehernya rapi, ya. Nah, terus di sini diarsir, depannya ini digambar, Mas, ditambahin, Mas. Itu tambahan itu sebenarnya. Nah, nambahinnya biar nggak kelihatan belang, itu pakai kuas kecil, kuas pentel aja, nomor 0,1, 0,2 juga ada itu, yang paling kecil lah. Tuh, kalau nggak ada gimana? Ya, yang nomor 1 pun nggak masalah, kan tergantung tanganmu kan. Yang jelas jangan pakai nomor 10, kegedean itu, remuk itu nanti jadinya. Nah, dari sini kemudian kita ambil lagi ancang-ancang untuk membuat membuat ekor. Jadi ini sampai berhenti di sini, tek di sini. Dari sini, misalnya kalau saya ganti kalam lain ya, ini dari sini pengambilannya ke sini. Set. Nah, kalau pakai kalam lain begini, jadi kelihatan belahan di sini, Mas ya. Kalau ada lebihan bagaimana? Dikerek, nggak apa-apa. Ya, ada lebihan kayak gini dikerek. Kalau yang penting ujungnya udah pas, udah cembunya udah tepat, kelewatnya dikerek. Ya, ini ngaji Sami ini agak berat ini ya. Kalau materi tahun lalu nggak seberat ini nih. Kalau cuman Shauqi pakai kapur, mah insya Allah lebih gampang gitu, nggak kelihatan gitu. Kalau pakai handam begini ngeri, makan energi banyak sekali. Makan 2 piring kayaknya langsung lemes. Oke, kita fokuskan konsentrasi di depan ini dulu aja. Ya. Ini rumus-rumus yang baku ini. Kira-kira 2 titik di sini Anda berhenti. Jadi nanti kira-kira dari sini, Mas. Kalau misalnya saya kasih skate pensil ya, misalnya ini untuk garis bantu ya. Master tetap sama pakai garis bantu seperti ini. Nah, anggap aja di depannya ini kira-kira ada 2 titik. Sehingga Anda ketika tarik ke sini ke sana, itu nanti posisinya tepat dia
di dua titik. Dari sini ya, dari sini. Kita tarik. Tangan pun gerak-gerak sedikit juga nggak apa-apa, Mas. Kalau ada nyamuk mending berhenti aja ya, daripada digigit terus malah nggak konsen. Nah, ini agak miring begini dan dia menebal nanti. Nah. Jadi kalam itu muter gini, krek sana terus gitu, tek. Jangan langsung runcing, karena kalau langsung runcing nggak ketemu. Tebal tipisnya ini nggak ketemu, Mas. Paham nggak di sini? Kayak gini-gini ini di arsen nanti. Wah kayak gitu mending jiplak aja Ustadz. Yo, kalau lomba didiskualifikasi. Kalau ketahuan loh ya. Nah yang bener ya begini Mas, yang bener ya nulis niru. Ya kan? Kalau saya nggak usah niru, udah hafal ini saya. Saya udah hafal, alhamdulillah. Bentuk-bentuk kayak gini, bentuknya kayak gimana, alhamdulillah saya hafal saya. Nah kemudian dikasih titik, berapa titik ini lebarnya? 4 ya, 4 tetap pakai titik kotak lah ya. 1, 2 di sini, 3 tek, 4 di sini. Itu nggak boleh lewat, harus tepat. Ini kalau gaya manhaj di sekolah atau madrasah Turki Utsmani. Jadi ukuran titik di Turki Utsmani itu sangat ketat sekali. Coba lihat karya-karya Muhammad Oskay ya, Muhammad Oskay misalnya kan, terus Usman Oskay, Daud Bektas. Daud Bektas malah mirip banget sama Sami Afandi. Coba kalau kamu perhatikan, mirip sekali. Hampir mendekati mirip atau istilahnya identik kembar. Kalau saya menyebutnya Daud Bektas itu sebagai Sami Afandi Turki saat ini. Persis banget. Gila ini tulisan Daud ini, saya sampai luar biasa, susah dikoreksi, udah nggak bisa. Saya kalau master-master yang lain ya mohon maaf ini, kadang masih bisa ngoreksi, wah ini kurang enak nih susunannya ini. Di sini kurang pas ini. Apalagi yang master-master yang baru-baru kayak Faris gitu kan. Yilmaz Turan gitu kan, yang master-master baru-baru itu. Bukan saya berarti sok tahu loh, bukan loh ya. Ini dalam arti untuk apa? Untuk memperbandingkan antara yang satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Mencari yang paling bagus dan yang paling tepat, sehingga ketepatan itu yang harus kita ikuti, Mas. Ya, bukan untuk merendahkan khotot lain, saya tidak. Tidak dalam rangka itu saya. Jadi yang paling tepat, yang paling mendekati Sami, kalau saya lihat itu di karya-karya master itu, Daud Bektas itu luar biasa. Serius itu. Saya kadang hadiah Fatihah buat beliau itu kan. Ila hadrati ruhihi wa jazadi Daud Bektas Al-Fatihah itu. Ya mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita melalui ruh atau sirnya dari Daud Bektas itu. Nah, yang perlu Anda pahami, ya, yang perlu Anda pahami dari lubang kepala ini. Nah, kalau lubang kepala mau ini, kalau di Sami ini sempit, Mas. Ya, kalau di Sami itu sempit. Nah, saya lebih cenderung mengikuti karakter master-master sekarang, kayak Daud. Dia Sami, tapi maunya lubangnya nggak sempit-sempit amat itu. Agak dilebarkan sedikit. Paham ya? Karena konsep kita ini di sini bukan menjiplak karya Sami, tapi meniru, kan begitu. Jadi ada bahasa referensi, tapi tetap kita mengikuti master-master yang ada sekarang. Kalau mau tiru persis boleh tiru persis, silakan, nggak ada masalah gitu. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi wow ini ketika nanti di rok ya sama juga. Ketika membuat rok pun sama begini, Mas. Dan ukurnya sama juga 4 titik. Jadi antara waw sama rok yang maltubah ini, yang melengkung begini itu maltubah, itu sama itu. Berapa titik? Berapa titik? 4 titik. Jadi harus tahu, betul-betul tahu.
Jangan sampai enggak. Nah, kalau di garis ke atas ya, kalau di garis ke atas begini, garis ke atas gini, kemudian di garis vertikal atau horizontal, maka di sini juga lebarnya ini dua titik, Mas. Oke ya, itu yang perlu diperhatikan ya.